apa di sana. Berteduh dulu teman-teman. Saya nggak tahu di kampung mana. Wow. Bos jalan. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Zuki Rama dari Zukichi Channel. Dalam rangkaian perjalanan panjang solo touring dari Aceh hingga ke Lampung, dan saat ini saya sudah sampai di Sumatera Selatan atau Palembang ya. Ini saya awali perjalanan episode kali ini dari Tanjung Agung guys. Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Di sini banyak mobil-mobil proyek guys, karena memang tidak jauh-jauh dari sini ternyata ada PLTU Sumsel, perusahaan listrik tenaga uap guys, perusahaan listrik tenaga uap Sumatera Selatan, PLTU 8 Sumsel. Tentunya masih menyusuri ruas jalan lintas tengah Sumatera. Ini dalam perjalanan menuju mana ya? Ini Kabupaten Muara Enim. Selanjutnya Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Oku. Dan terakhir di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Oku Timur. Itu udah kabupaten terakhir di Provinsi Sumatera Selatan ini, di jalur tengah Sumatera. Selanjutnya sudah akan tiba di Provinsi Lampung guys, tepatnya di Kabupaten Waikanan. Iya bener banget guys. Untuk saat ini jalannya lumayan lebih lebar daripada sebelumnya, dan garis-garis di aspalnya juga terlihat cukup jelas. Namun terlihat masih mepet dengan halaman rumah warga. Cukup dekat dengan rumah warga, dengan halaman rumah-rumah penduduk, jalan rayanya. Jadi ini kalau mau nunggu bis atau nunggu angkutan umum, bisa dari teras rumah ya, sambil ngopi, sambil ngeteh. Begitu ada bis lewat langsung diteriakin buat mau naik gitu, siapa tahu. Aha. Kita menuju ke Oku, Kabupaten Oku, ke Batu Raja ya guys ya. Kita ke Batu Raja. Batu Raja itu adalah ibu kota Kabupaten Oku. Tapi untuk saat ini sih ini masih di Muara Enim. Masih di Muara Enim guys. Cukup luas Kabupaten Muara Enim ternyata. Setelah dari Lahat tadi masuk Muara Enim sampai ke saat ini masih Muara Enim. Cuacanya mendung guys. Sepertinya nanti sore akan hujan lagi. Tapi ya sudahlah, ya sutra lah. Hujan, tinggal ngeluarin jas hujan. Sesimpel itu sebenarnya. Yang penting kita nikmati perjalanannya, apapun kondisi cuacanya guys. Ini ada rumah makan dan banyak truk-truk parkir di halaman rumah makannya. Sudah hari-hari terakhir, bukan hari-hari terakhir lagi, ini sih udah jam-jam terakhir dari episode dari serial solo touring Aceh Lampung guys. Kantor polisi Tanjung Agung guys, di sebelah kiri tadi Polsek
Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim. Ada tambal ban, kemudian banyak truk-truk besar yang parkir juga. Itu biasanya sih rumah makan ya, sekalian ada jasa tambal bannya di depannya. Barangkali bannya bocor. Ramai teman-teman. Ini feelingku mengatakan ini pasar guys. Pasar di tepi jalan lintas tengah Sumatera guys. Ada mobil melintang dengan PD-nya. Tadi sempat baca di kayak papan nama itu tadi PKK Desa Paduraksa, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim teman-teman. Jadi ini masih di Tanjung Agung saja dan juga masih di Muara Enim, belum masuk ke Oku, Ogan Komering Ulu, salah satu kabupaten di Palembang atau di Provinsi Sumatera Selatan. Di sini jalannya lebar, kanan kiri pertokoan sederhana. Lanjut guys, kita susuri lintas tengah ini. Dari pengalaman saya melewati lintas tengah mulai dari Bangko kemarin ya sampai ke sini, ini bukan bermaksud banding-bandingkan, tapi untuk lintas tengah di Provinsi Palembang tidak sebagus di Provinsi Jambi ya. Kalau di Jambi bener-bener keren banget guys, lebar dan mulus. Sementara ini sepertinya masih dalam proses perbaikan. Tapi beberapa bulan lalu saya lewat sini juga kayaknya seperti ini juga. Ya, seperti itulah guys. Keunikannya di setiap tempat, bukan bermaksud membanding-bandingkan, ojo dibanding-banding ke. Itu kan ada lagunya Farel. Ya itu, jangan dibanding-bandingkan guys. Semuanya punya ciri khas tersendiri. Dan untuk saat ini ciri khasnya di kanan kiri banyak rumah-rumah sepertinya rumah adat, rumah panggung teman-teman. Rumah panggung dengan atapnya genting oren. Wow, cukup artistik. Barisan rumah panggung di tepi jalan lintas tengah Sumatera masih tidak jauh berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Jarak halaman rumah dengan ruas jalan jalur tengah Sumatera ini cukup dekat. Paling cuma 2 meteran ya, atau 1,5 meter itu. Yang ngeri, yang serem sih kalau punya anak kecil di sini ya. Kalau nggak dijaga baik-baik, main ke jalan itu kayak sebentar aja, beberapa langkah aja sih ini. Namanya anak kecil kan belum paham-paham banget, belum logikanya belum jalan. Anak balita gitu ya, main ke jalan, terus ada kendaraan yang lumayan kenceng, bisa terjadi insiden guys. Kalau gitu siapa yang salah ya? Ini namanya jalan besar, jalan raya, itu sebenarnya hak para pengendara juga buat bawa kendaraan yang walaupun jangan ngebut-ngebut banget ya. Sepertinya sudah melewati kawasan perkampungan. Kali ini masuk ke daerah-daerah perkebunan guys. Masih di Muara Enim. Sepertinya belum ada tugu perbatasan atau gapura yang mengucapkan selamat datang ke Kabupaten Ogan Komering Hulu, selamat tinggal Kabupaten Muara Enim. Belum ada ya? Apakah ini masih masuk Desa Paduraksa, Kecamatan Tanjung Agung tadi, ataukah sudah berbeda? Dan saya ini bertanya sama siapa? Ya siapa tahu ada penonton yang tahu
dan mengerti? Bisa dituliskan jawabannya di bawah teman-teman. Di kanan kiri pepohonan, ini lumayan seru sih kalau lewat jalan seperti ini. Di kanan kiri pepohonan jadinya adem guys. Kita ikuti jejak mobil putih di depan mendahului mobil mewah, mendahului mobil parkir satu ini. Gila, panjang banget guys. Mobil membawa adukan semen tuh biasanya seperti itu. Kembali masuki perkampungan di Muara Enim teman-teman, Sumatera Selatan, di jalur lintas tengah Sumatera, jalur Palembang Lampung, jalur Sumatera Selatan Lampung, Jambi, Palembang, Lampung. Sampai ke mana ya ini? Sampai ke Lampung maksudnya. Sampai ke Terbanggi Besar. Kalau sudah sampai di sana, sampai di Terbanggi Besar itu bertemu antara jalur tengah dengan timur. Jadinya bersatu. Nanti juga sampai sana. Kayaknya sih malam nanti sampai sana. Paling tidak sore lah. Mengingat ini udah hampir tengah hari, tapi masih di Muara Enim. Ke depan masih ada Batu Rojo atau Batu Raja, lalu Martapura, kemudian Bukit Kemuning, lalu Kota Bumi, baru deh Terbanggi Besar, Bandar Jaya. Di sini bagus jalannya guys. Aku sih jujur aja ya, kalau bagus aku bilang bagus. Review dari aku ini bagus. Untuk di sini nih, di menit ini, detik ini. Kita tidak tahu di depan sana seperti apa. Seingat saya sih keriting waktu itu. Kurang nyaman, apalagi kalau shock kendaraannya sudah tidak memadai. Bakal menghentak-hentak gitu guys di depan sana nanti. Selamat jalan Tanjung Baru. Tadi ada tulisannya. Wow. Bocil-bocil itu berangkat sekolah atau pulang sekolah ya? Kalau jam segini sih biasanya pulang ya. Naik mobil L300 bak. Selamat jalan Tanjung Baru. Tadi itu kecamatan atau desa guys? Wow, ketemu bus apa tadi sih? Soalnya bingung tadi antara ngelihat bus itu sama ngelihat bapak-bapak yang tadi bawa kayu udah diolah gitu. Jadi nggak sempat baca nama busnya. Maaf ya teman-teman. Kita lanjutkan perjalanan, tentunya masih di sini, di tempat ini, di jalan ini. Jalur lintas tengah Sumatera, Muara Enim, Batu Raja. Batu Raja itu udah masuk Ogan Komering Ulu atau Oku. Sebelum nanti sampai di kabupaten terakhir, Provinsi Sumatera Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Oku Timur. Iya. Yeah. Paling demen nih lewat jalan-jalan seperti ini. Makanya buru-buru nyalain kamera untuk mendokumentasikan. Jalan seperti ini paling suka saya. Bukan yang paling banget sih, seneng daripada lewat-lewat yang sebelumnya kayak perkampungan. Ada truk rusak tadi guys. Jalannya di kanan kirinya pepohonan. Ternyata kembali berjumpa dengan pemukiman warga guys. Beginilah suasana perkampungan di Palembang, Sumatera Selatan. Tapi bukan kota Palembangnya ya ini. Soalnya kebiasaan masyarakat sih, walaupun itu bukan tepat di kota Palembangnya, walaupun di Oku, walaupun di Lahat, biasanya sih Palembang gitu nyebutnya. Seperti itu guys. Di sebelah kanan adalah area pertanian. Tadi itu oh bukan deh, selamat datang desa Simpang 4 tadi itu kalau tidak salah. Sekilas baca guys. Kembali melewati perkebunan warga.
ada kopi. Kemudian di kejauhan area persawahan guys. Di sini sampai di titik ini jalannya lengang. Oh, tidak juga. Sebelah kiri ada Pertasop teman-teman. Sebelah kanan ada rumah bercat oranye dan punya mobil truk tronton sepertinya itu. Berjumpa dengan kol diesel. Begitulah yang bisa saya laporkan untuk saat ini. Sepertinya ini sudah hampir mendekati Kabupaten Ogan, Komering Ulu guys. Atau ini jangan-jangan sudah masuk ke Oku. Seingatku tadi belum ada kayak perbatasan gitu guys. Gapura atau gerbang atau tugu ucapan selamat jalan dari Kabupaten Muara Enim. Yang jelas ini masih di jalur tengah Sumatera, jalan lintas tengah Sumatera, Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung. Mendung terus harian hingga ke detik ini. Dari berangkat tadi ke sempat cerah sebentar di Lahat, selanjutnya kebanyakan mendung. Ini ada 3 mobil parkir tanpa ada yang punya. Sayangnya lupa bawa kunci T guys. Sebelah kanan perkebunan kopi kah? Jalannya berliku-liku dan banyak lubangnya. Jalannya berliku-liku, sedikit mengingatkan dengan jalan-jalan di Grute, di Gayo Luas, di Betung Ateh. Walaupun tidak sekeren yang di sana, ini sih masih standar jalan lintas tengah, tidak parah-parah banget tikungan-tikungannya. Ini sepi ya. Kan selain Lampung, di Palembang juga agak-agak sering ada isu rawan begal gitu ya. Jadi mungkin kayaknya bakal banyak yang takut sih lewat sini kalau malam-malam, apalagi yang dari luar daerah dengan suasana yang sepi seperti ini. Mana banyak tikungannya, kemudian suka ada tiba-tiba lubang yang menganga di jalan, walaupun bukan lubang yang dalam, tapi itu cukup mengganggu perjalanan. Kita ikuti bapak-bapak ini, tapi kita dahului saja deh karena mau cepet nih guys. Biar sampai Lampungnya tidak yang malam-malam banget. Di sini jalannya untuk saat ini sedang transaksi apa? Bapak-bapak pulang dari kebun. Sebelah kiri sepertinya habis dibakar, mau ditanami sawit mungkin atau apa, saya kurang tahu guys. Ini persimpangan teman-teman, simpang Meo ya kalau tidak salah ya, atau simpang Iman. Ada 2 simpang di daerah ini, simpang Meo sama simpang Imam tak Imam, pokoknya itulah. Saya naik motor lewat jalan ini baru pertama ini juga, tapi kalau naik mobil sih cukup sering ya. Itu ada apakah di sana guys? Sebaiknya kita istirahat dulu lah. Kita kencangkan pinggang, karena tahu sendiri lah naik motor firing itu lebih menunduk ya. Lengan sama punggung lumayan
kesiksa. Itu sepertinya habis dibom guys gedungnya. Bukan lah, ini jangan ngasih isu yang bukan-bukan lah. Perjalanan berlanjut teman-teman. Setelah barusan istirahat sejenak di sebuah gubuk di pinggir jalan, gubuk tak berpenghuni. Itu sepertinya memang menyediakan buat para pengendara. Di sebelah kanan ada tumpukan pasir guys. Apakah di sana itu adalah penambangan pasir? Pasir beneran ya, bukan kelapa pasir. Ini masih di jalan lintas tengah Sumatera. Kayaknya ini sudah berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu di Sumatera Selatan, Palembang. Kita melewati hutan-hutan teman-teman, menuju ke Batu Raja, ibu kota Kabupaten Oku ini. Hutan-hutan dan lumayan sepi jalannya, jarang pengendara yang lewat. Baru ketemu satu ya pasca istirahat tadi, istirahat di Gubuk Seng. Serem nih kalau malam-malam lewat sini. Sepi, tidak ada rumah penduduk, ditambah isu-isu kalau di beberapa daerah Palembang tuh sering ada begal. Mungkin bakalan serem. Kalau saya sendiri pun kayaknya mending tidak jalan deh kalau malam. Ya bukan di daerah ini saja sih, di daerah manapun saya memang mayoritas tidak melanjutkan perjalanan kalau malam. Itu tuh waktunya istirahat. Dan memang kalau jalan malam itu jarak pandang saya terbatas. Mungkin sudah tidak apa yang namanya, sudah tidak maksimal lagi penglihatan kalau malam hari. Jadi setiap malam memang parkir istirahat, bukan karena takut begal atau apa. Jalan rusak guys, jalan rusak, dan di depan ada bus ALS antar lintas Sumatera. Wow, dengan ciri khasnya yang warna hijau, melintasi lintas tengah Sumatera. Ini jalannya rusak teman-teman, longsor sepertinya, tapi sedang diperbaiki oleh para pekerjanya. Luar biasa pemandangan di sebelah kiri, bapak-bapak memukul batu. Kita menuju ke Oku. Lanjut cerita tadi ya, jadi kalau jalan malam hari, selain jarak pandang terbatas, kemudian itu kan tidak bisa melihat pemandangan ya guys ya. Sebab salah satu tujuan saya touring adalah buat menikmati suasana di perjalanan, entah itu panorama alamnya, suasana perkampungannya, mengenal nama-nama daerah-daerah yang aku lewati. Karena jadi tahu banyak tempat ya, tempat-tempat yang selama ini saya nggak tahu. Karena touring lah, karena motoran, jadi saya tahu. Demikian, motornya sedang dapat gangguan teman-teman, dan saya tidak dapat memberikan pertolongan. Karena sebenarnya saya juga tidak bawa peralatan ya. Saya touring itu sama sekali tidak bawa peralatan motor, kunci-kunci apapun itu. Mau kunci Inggris, ya cuman kunci motor doang, kontak. Peralatan perbaikan tuh nggak bawa. Jadi seandainya terjadi sesuatu di jalan, rusak kah atau apa, ya paling dorong lah. Didorong, kalau tidak sanggup menunggu mobil lewat, diangkut pakai mobil, bayar berapa oke saja. Yang penting jangan mahal banget. Bayar berapapun oke, yang penting murah ya. Yang penting, kalau menurut saya, yang penting sebelum jalan diperiksa, dicek. Sebelum jalan, baik ketika jalan dirasa-rasain motornya ada yang tidak enak,
Itu kan pasti tahu ya, karena tunggangan kita sendiri setiap hari, jadi tahu ada yang kurang enak. Itu segera diperiksakan biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seandainya motor rusak di jalan-jalan seperti ini yang jauh dari perumahan penduduk, jauh dari bengkel, itu kan cukup menyedihkan, galau buat orang-orang, apalagi buat orang yang baru touring ya mungkin. Bisa jadi panik. Tapi sebenarnya cukup tenang saja kalau punya punya relasi atau punya teman-teman pecinta touring di tempat terdekat dari TKP, dari tempat motor kita rusak. Itu bisa dihubungi ya. Biasanya sih kalau sesama anak motor itu dengan senang hati memberi pertolongan, walaupun mungkin jaraknya agak jauh dari rumah, mereka bersedia memberikan pertolongan. Begitu guys, dari pengalaman beberapa teman-teman yang suka touring. Penting juga sih buat punya kenalan di daerah-daerah yang bakal dilewati. Minimal bisa minta pertolongan, dicarikan mobil buat ngangkut kendaraan yang rusak kalau seandainya sudah tidak bisa diatasi di lokasi. Mungkin kalau sekedar putus rantai atau spionnya melenceng itu masih bisa diatasi di lokasi ya. Tapi kalau udah rusak mesinnya kah, atau velgnya patah karena menabrak lubang, patah yang parah, itu kan udah tidak bisa diperbaiki di lokasi, harus dibawa ke bengkel. Nah, itu butuh mobil towing. Wah, bukan mobil buat membawa ke bengkel. Demikianlah teman-teman, sedikit apa ya namanya, ya pokoknya itulah ocehan kita sampai di persimpangan. Sepertinya teman-teman terlihat ada papan petunjuk ke kanan Batu Raja, ke kiri ya. Tadi ke kiri ke Batu Raja, jadi saya ambil kiri ini. Kalau ke kanan tadi ke apa tadi? Banyak soalnya tulisannya kecil-kecil. Sementara saya berkendara agak kencang tadi. Cuman baca yang arah Batu Raja saja yang sedang saya tuju. Kembali masuki perkampungan guys. Kembali Masjid At-Taubah. Ada Masjid At-Taubah tadi sebelah kanan. Kembali memasuki perkampungan padat penduduk yang jarak halaman dengan jalan raya cukup dekat. Ciri khasnya kayak emang seperti ini ya guys ya. Ini terlihat rata tapi sebenarnya keriting.